Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aquarius untuk prediksi tahun 2023. Kita coba lihat energinya seperti apa, potensi apa yang bisa dikembangkan atau dimaksimalkan ya, gitu. Sekali lagi ini general, jadi mungkin penjelasannya nggak akan bisa sedetail mungkin. Jadi ini kalau ngomongin soal potensi bisa iya dan enggak, tergantung bagaimana kita mengusahakannya untuk itu. Dan jika hasilnya buruk, tergantung kita itu jadi kewaspadaan kita ya gitu. Jadi semuanya tergantung dari kita juga ya gitu. Oke, Aquarius tahun 2023, prediksi Aquarius 2023. Okay, the High Priestess. Aku rasa kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatunya yang mungkin selama ini kamu lakukan itu tidak serta-merta benar gitu. I don't know ini apa ya, kaitannya dengan apa. Mungkin kaitannya dengan pola pikiran atau pandangan hidup, atau mungkin kebiasaan diri, atau mungkin karakter diri gitu. Ada jadi mungkin kamu udah mulai waktunya sedang pendewasaan diri ya, awakening spiritual maybe ya, semacam itu. The Magician, okay. Ada sesuatu yang tidak disangka-sangka akan datang di dalam hidup kamu ya gitu. Entah itu apa, tapi aku rasa ini pertanda baik sih. Maksudnya tidak disangka-sangkanya nih bukan yang berupa kecelakaan atau hal buruk, enggak. The what ya. Okay. Queen of Cups, Five of Swords, Two of Swords, Nine of Wands. Oke, jadi kalau tadi aku ngomong ada satu kondisi di mana kamu menyadari bahwa ada hal yang tidak baik atau kamu sesali tentang entah itu di masa lalu apa, dan ada juga hal yang di luar dugaan kamu ya gitu. Ada hal yang tidak disangka-sangka akan datang, dan ini ada kabar baik lah ya. Jadi gitu, ada kabar baik yang selama ini nggak kamu sangka gitu. Entah itu apa, entah itu kamu pergi liburan ke tempat jauh, atau pergi kemana gitu ya, atau juga bisa pergi ke luar negeri, atau mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri atau semacamnya. Intinya yang kaitannya bahwa ini tuh di luar kebiasaan kamu atau di luar lingkungan kamu. Bisa aja nih, contoh nih, kamu sekarang kerja di perusahaan kota Surabaya misal, terus mungkin ada tawaran kerja di Jakarta, atau mungkin masih di Surabaya tapi ini tuh lebih gede kantornya. Bisa soal pekerjaan, atau bisa soal traveling, bisa ya gitu. Jadi ada kabar baik lah ya intinya di tahun depan buat kamu. Entah yang selama ini kamu tunggu akhirnya terwujud, I don't know itu apa ya gitu. Ada kabar baik, dan kamu merasa bangga atas ini, atas pencapaian ini. Jadi semisal nih, kalau ngomong soal pekerjaan, contoh ya, kamu tadinya kerja di kantor A, pindah kantor B, kamu merasa happy, dan itu sesuatu yang kamu banggakan ya untuk pencapaian diri kamu. Atau semisal nih pergi liburan nih gitu, misal pergi liburan ke Bali atau ke Thailand atau kemana, itu
kamu happy, merasa oke. Kamu bangga dengan diri kamu udah bisa sampai liburan ke sini. Atau bisa aja nih yang lagi kuliah atau lulus sarjana bisa. Sesuatu yang mungkin ada kabar baik yang gak kamu sangka-sangka akhirnya bisa terselesaikan mungkin atau bisa terwujud ya. Queen of Cups, oke. Tapi lagi-lagi aku tadi bilang di awal masih ada hal dimana kamu menyesali sesuatu di masa lalu, tapi lagi-lagi hal itu sepertinya masih agak susah direm di tahun ini gitu. Jadi entah itu apa, tapi kayaknya kurang lebihnya bisa soal finansial, bisa soal kebiasaan buruk, bisa soal misalnya suka begadang atau bad habit lah ya, bad habit ya. Katanya bad habit di sini ya, gitu. Tapi sebenarnya kamu menginginkan sebaliknya. Jadi gini, semisal kamu pengen punya tabungan yang banyak nih gitu, tapi kamu masih suka belanja barang yang nggak penting. Atau contoh kamu pengen badan kurus langsing, tapi kamu skip olahraga. Ini sih, jadi ada keinginan yang luar biasa pengen berubah, tapi masih aja terulang bolak-balik. Kamu pun menyadari dan menyesali itu, tapi agak susah gitu. Jadi ini kalau aku bilang gini nih, bukan berarti kamu gak bisa berubah, cuma mungkin harus lebih nunggu suatu momen dikasih Tuhan semesta bahwa kamu benar-benar kepentok, akhirnya kamu bisa berubah. Kalau nggak ada sesuatu yang mentokin kamu, aku rasa agak susah sih. Dan mungkin nanti di tahun ini akan ada sesuatu yang bikin mentok kamu. Mentok, I don't know itu apa gitu ya, maybe. Dan akhirnya kamu mungkin sangat kacau. Ya, bimbang lah ya antara harus gimana dan gimana. Ya, ini sih gambaran secara umum lah ya gitu. Jadi ini sebagai kewaspadaan aja ya, karena kamu di awal udah menyadari itu tentang masa lalu itu. I don't know itu apa detailnya, ini sebagai salah satunya contoh. Dan aku rasa nanti akan ada 2 pilihan yang datang buat kamu. I don't know apa, bisa soal percintaan pasangan, ada seseorang yang datang, orang baru ataupun orang lama yang datang ke hidup kamu. Jadi akan ada 2 pilihan atau bahkan ada beberapa pilihan yang datang, dan ini mungkin sedikit menguras pikiran kamu ya gitu. Dan harus apa ya, harus dibuat tenang, harus dibuat gimana ya bahasanya, kamu harus menarik dirinya. Bukan berarti kamu menjauhi mereka, enggak, tapi kamu harus tahu apa yang sebenarnya kamu pengen, atau yang harus menarik diri dari mungkin rasa ego, rasa gengsi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang mungkin di tahun ini harus kamu pelajari dan harus kamu sadari gitu. Jadi level kesadaran kamu tuh harus naik dari sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin kamu sebenarnya tahu tapi kamu nggak sadar. Kamu tahu kalau begini tuh nggak baik buat kamu, tapi kamu belum menyadari sepenuh hati, sadar tentang bagaimana kondisi diri kamu seutuhnya. Gitu sih ya. Oke, semoga bisa dipahami, ini general banget buat kamu. Ada positif dan ada negatif tentunya. Yang positif bisa kamu maksimalkan dengan baik ya, gitu. Jadi untuk mencapai ini tadi mungkin ya kamu tentunya tahu poin-poinnya apa yang harus dimaksimalkan. Dan untuk hal-hal yang misalnya kurang baik, kamu tentunya tahu bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu. Kalau kamu masih bingung ngatasinya dan masih riweh kayak benang kusut, mungkin kamu perlu konsultasi lebih lanjut. Untuk informasi ada di deskripsi box. Di situ ada nomor WhatsApp, tinggal di chat aja, nanti aku kasih playlist harganya. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.